Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Datanglah, ambillah makanan dengan cuma-cuma. Saya pikir semua orang suka yang cuma-cuma, suka yang gratis. Kadang-kadang tidak dikasih pun minta sendiri. Memberi makan ini adalah satu tanda atau lambang memberikan kehidupan. Meskipun dengan makan saja orang belum tentu bisa hidup baik, tetapi minimal makan dulu, punya badan yang kuat dan sehat dulu, baru bisa berbuat kebaikan. Kalau orang terlalu lapar, terlalu miskin, terlalu sengsara, tiap hari nyanyinya, "Hidupku yang sengsara." Saya pikir susah bagi dia untuk berpikir jernih, berpikir untuk menolong orang. Saya tidak katakan bahwa orang yang kekurangan tidak bisa berpikir jernih. Sulit, meskipun bisa. Tergantung dia hidup susah karena apa. Kalau hidup susah karena itu pilihan dia sendiri, dia bisa melakukan. Tapi ada banyak orang hidup susah bukan karena pilihan sendiri, karena terpaksa. Nah, yang terpaksa ini sulit untuk bersyukur, sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dalam bacaan pertama tadi, intinya adalah bukan makan sebenarnya, tetapi datanglah kepadaku. Makannya itu hanya untuk menarik, tapi tujuannya datanglah kepadaku. Maka dikatakan, jangan belanjakan uangmu untuk makanan yang sia-sia.
Adakah makanan yang sia-sia? Saya pikir apapun yang Tuhan berikan pada kita tidak ada yang sia-sia. Tetapi apakah yang Tuhan berikan pada kita yang tidak sia-sia itu lalu menjadi sia-sia karena tidak kita manfaatkan dengan baik? Karena tidak kita terima sesuai dengan tujuan Tuhan memberi kepada kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau ada tujuannya dan tujuannya baik, itu tidak akan sia-sia. Meskipun tidak semua orang mampu mencapai tujuannya. Tidak sedikit orang gagal. Bahkan orang-orang pintar pun bisa saja gagal. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat sebenarnya Yesus sedang mengasingkan diri, sedang menyingkir, tidak mau bertemu banyak orang. Tetapi orang-orang yang memerlukan dia, mana mau peduli itu? Mereka tetap mencari Yesus. Karena mereka tahu Yesus tidak akan menolak mereka. Kita juga mempunyai pengalaman, kalau kita sudah sering ditolak orang, mungkin kita tidak akan cari orang itu lagi. Tetapi Yesus tidak menolak orang. Meskipun dalam Injil pernah dikatakan dia menolak seorang perempuan bangsa asing. Dia katakan lebih baik makanan diberikan kepada anak daripada pada anjing. Tapi sebenarnya dia bukan menolak. Dia sedang menguji iman perempuan itu. Nah, ketika melihat orang begitu banyak dan hari sudah mulai malam dan mereka belum makan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia kasihan pada mereka. Kalau di dunia ini masih ada belas kasihan. Kalau di gereja masih ada belas kasihan. Kalau di dalam rumah tangga masih ada belas kasihan. Di dalam perusahaan masih ada belas kasihan. Maka banyak masalah bisa diselesaikan dengan baik. Seringkali tidak ada belas kasihan. Bahkan dalam lingkungan gereja sekalipun. Banyak orang tidak menerapkan belas kasihan dengan alasan sedang menaati peraturan, sedang menegakkan peraturan. Aturan dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia. Ketika aturan itu tidak lagi mementingkan manusia, tidak lagi membuat manusia hidupnya lebih baik, bahkan menyengsarakan dia, maka aturan bisa dikesampingkan sejenak. Karena yang lebih penting adalah manusianya. Kalau kita menanggapi semua perkara tidak dengan belas kasihan, saya pikir kita sudah menjadi musuh banyak orang. Orang kuno mengajar kita harus mempunyai hati yang luas, bisa melihat mana yang lebih penting, mana tidak penting. Zaman dulu ada seorang raja, Zhuang Chuhuang. Dia menang perang. Setelah dia menang perang, dia mengundang para sastrawan, mengundang para panglima, para tentara untuk pesta besar, pesta negara. Pada pesta itu, dia menampilkan selirnya yang paling cantik untuk menari, untuk menghidangkan anggur dan sebagainya. Ketika hari sudah mulai malam, lilin-lilin dinyalakan. Waktu itu belum ada listrik. Tiba-tiba ada angin besar berhembus dan semua lilin mati. Ketika lilin mati, selir itu merasa ada yang menarik bajunya, meraba dia. Dan dia langsung bereaksi. Ia juga balas menarik sesuatu. Dan ternyata yang dia tarik adalah tali dari topi. Ketika lampu sudah nyala lagi, dia datang pada raja mengeluh. Tadi ketika lampu mati, ada yang melecehkan saya. Kita harus urus ini. Ini buktinya. Saya tarik tali dari topinya. Kata raja, sudahlah. Mereka sudah menang berperang. Kalau engkau mempermalukan satu orang, engkau mencari, meskipun kau ada bukti, engkau mencari pelakunya sampai dia malu, semua orang juga akan merasa tertekan. Sudahlah, biarkan sajalah. Dan dia bisa menerima itu. Bisa tidak dibayangkan apa perasaan panglima yang tali topinya sudah dicabut itu ketika melihat selir itu
mengacungkan tali itu. Dalam hati dia pasti mengatakan, matilah aku, matilah aku. Berapa tahun kemudian terjadi pengepungan. Kerajaan itu dikepung. Tapi ada satu orang berjuang mati-matian. Dan ia berani menerobos musuh. Akhirnya musuh mundur. Raja bertanya, kenapa engkau berani seperti itu? Dia katakan, Baginda sudah bermurah hati mengampuni nyawa saya. Sudah mengembalikan nyawa saya yang seharusnya hilang. Sayalah orang yang dulu meraba selir itu. Anda lihat, kemurahan hati. Saya tidak katakan bahwa kemurahan hati pasti ada balasannya. Kebetulan dalam cerita ini ada balasannya. Persis seperti dongeng-dongeng yang kita baca zaman kita kecil dulu. Anak sekarang tidak baca dongeng itu lagi. Hans Christian Andersen, kan? Itu selalu kalau dia nolong binatang, nanti binatang balas nolong dia. Kalau dia nolong pohon, pohon akan balas dia. Itu dongeng. Kebaikan tidak selalu ada balasan yang persis seperti itu, seperti yang kita buat. Tetapi ada banyak kebaikan yang kita alami, itu diberi oleh Tuhan. Satu lagi, dalam satu reuni ada seorang murid yang sudah sukses jadi pengusaha. Dia datang pada gurunya, Pak Guru, saya memberikan penghormatan pada Bapak Guru. Saya bisa seperti ini karena jasa Bapak Guru. Gurunya katakan, semua murid juga dapat pelajaran yang sama. Kenapa engkau berpikir seperti itu? Dia katakan, dulu ketika seorang teman kita kehilangan arloji, guru memerintahkan supaya mata kami semua ditutup, karena tas kami akan diperiksa, badan kami akan diperiksa apakah kami mengambil jam itu. Dan guru sudah menemukan jam itu dalam kantong saya, tetapi guru tidak mengungkapkannya. Gurunya katakan, ya itulah, matamu ditutup, mata saya pun ditutup. Saya pun tidak tahu siapa yang saya raba, kata gurunya. Jadi gurunya dalam waktu yang sama meraba 20 orang. Dia tidak tahu juga. Gurunya bisa tidak buka mata dan meraba? Bisa saja. Tapi dia tahu itu akan mempermalukan muridnya. Mungkin masa depan muridnya akan hilang, akan habis, akan hancur kalau ia mempermalukan muridnya. Dia katakan, karena guru sudah bermurah hati kepada saya, maka ada saya yang sekarang ini. Kita lihat juga dalam peristiwa Yesus memberi makan itu. Ada tidak orang murah hati? Ada. Meskipun tidak yakin usahanya akan berhasil. Dalam bacaan ini tidak disebutkan. Dalam bacaan lain disebutkan bahwa ada anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Anak ini yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan dibawa oleh murid kepada Yesus. Dan Yesus memperbanyaknya. Semua orang makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Karena ada orang murah hati. Kalau kita hanya bermurah hati karena kita sudah berkecukupan, berkelimpahan, baru kita bermurah hati pada orang, maka apa herannya? Tidak ada herannya. Bahkan itu mungkin bukan murah hati, kelebihan kok. Tetapi kalau kita hanya punya segitu saja dan kita mau membantu orang, masih mau membantu orang karena belas kasih, saya pikir inilah yang Tuhan maksudkan dengan belas kasih yang sesungguhnya. Sebenarnya orang-orang Yahudi, kalau mereka berpergian, apalagi dari kota-kota lain mencari Yesus, pasti menempuh perjalanan panjang. Sebenarnya mereka sudah bawa bekal, masing-masing sudah bawa bekal. Mungkin zaman dulu belum ada ya, kalau orang banyak kumpul lalu tukang bakso keluar, tukang ketoprak keluar. Zaman dulu mungkin belum bisa. Sekarang sih jangan ditanya, ada demo sedikit saja sudah jualan di mana-mana. Sekalian promosi lagi. Tapi mereka sudah bawa bekal. Kenapa tidak makan? Itu pertanyaannya. Karena kalau dia keluarkan bekalnya, kalau satu keluarga keluarkan bekalnya, mau tidak mau dia harus berbagi dengan orang lain. Masa sih makan sendiri, orang lain lihat saja? Maka tidak ada yang keluar. Ketika anak kecil ini dengan murah hati mengeluarkan bekalnya dan diberkati oleh Yesus,
Nah, doa berkat Yesus ini, saya yakin dan percaya mujizat memang terjadi. Roti dan ikannya bertambah banyak. Tetapi ada satu mujizat yang lebih penting lagi yang terjadi, yaitu semua orang juga ikut berbagi bekal. Anak kecil saja bisa, masa kita tidak? Malu-maluin saja. Jadi semua orang keluarkan bekalnya. Itulah sebabnya mengapa ada sisa. Kita setiap hari melihat orang berbuat kebaikan. Lebih-lebih zaman sekarang ini, para dokter, para tenaga medis, ini luar biasa. Mereka berkorban. Tidak hanya berkorban merawat orang, korban perasaan juga. Ketika melihat masyarakat dengan seenaknya, tidak menaati aturan-aturan yang sudah disiapkan dengan baik, yang sudah dipikirkan matang-matang, yang sama sekali bukan untuk menyusahkan orang, tetapi justru untuk menyelamatkan orang. Ketika melihat perilaku-perilaku seperti itu, ini beban hati. Kemarin kan ada satu dokter meninggal dunia, dan satu rumah sakit bersedih, berduka. Kita juga berduka. Tetapi hanya berduka saja apa gunanya? Apakah kita juga lalu membuat diri kita untuk lebih hati-hati lagi, menghargai pengorbanan mereka? Melihat pengorbanan anak kecil itu, maka semua orang juga berkorban. Terjadilah mujizat. Banyak orang mencari mujizat di mana-mana. Mujizat penyembuhan. Kalau saja ada misa penyembuhan, itu pasti lebih ramai dari misa biasa. Seakan-akan misa biasa ini tidak berharga. Yang penyembuhan ini yang berharga. Padahal dalam misa penyembuhan, berapalah orang disembuhkan? Cuma sedikit saja. Dalam misa biasa juga, berapa banyak orang disembuhkan? Adakah orang bersaksi? Biasanya orang anggap, ya saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena saya punya antibodi. Pernahkah berpikir bahwa kita juga sembuh karena kita menerima Hosti Kudus, karena Tuhan tinggal dalam diri kita? Seringkali kita tidak menghubungkan itu. Sebagaimana Tuhan menyembuhkan orang pada zaman dulu, sekarang pun Dia tetap menyembuhkan orang. Cuma tidak selalu seperti bayangan kita. Berbelas kasih, berbesar hati, inilah yang akan membantu hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan kadang-kadang kita bisa melihat, semakin orang mempunyai pendidikan, mempunyai dasar yang baik, kebajikan yang baik dalam dirinya. Bahasa Mandarinnya adalah you xiu yang. Xiu yang adalah orang yang terdidik. Terdidik itu bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam masyarakat, dalam rumah tangganya. Itu you xiu yang. Xiu itu satu usaha untuk menjadi lebih baik. Maka frater disebut xiu shi, adalah orang yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Jadi kalau frater kita menjadi semakin tidak baik, mungkin kita ada salahnya juga. Tapi untunglah frater kita semakin baik. Coba perhatikan, oh itu baik ya. Siapa berani katakan tidak baik? Yang itu apa? Memberikan kehidupan. Jadi jiwa lebih baik, kehidupan juga lebih baik. Nah, ada seorang duta besar, ketika orang sedang libur, dia tidak libur. Duta besar ini sudah berhasil melakukan banyak negosiasi yang penting dengan negara-negara besar. Jadi dia orang penting di negara itu. Namanya terkenal, Ye Chong Zhi. Ye itu marganya, Chong ini mengagungkan, Zhi ini adalah kebijaksanaan. Orang yang mengagungkan kebijaksanaan. Jadi nama yang bagus. Bapak Ibu jika suatu hari punya cucu, tidak tahu mau kasih nama apa, ini nama yang bagus. Mengagungkan kebijaksanaan. Ketika orang sedang libur, dia tetap bekerja. Dan dia perlu satu bahan yang penting. Maka dia menelpon kantor duta besar yang lain. Siang-siang, saatnya orang istirahat. Ternyata tukang terima telepon juga tidur di situ. Ketika telepon berbunyi, dia terganggu. Siapa ini? Siang-siang ganggu aja. Lihat, ini sikap yang tidak baik.
Lalu sana mengatakan, saya duta besar Y. Hah, duta besar Y? Kamu ini ya, sudah ganggu orang masih ngaku-ngaku duta besar lagi. Sudahlah, jangan ganggu saya, dikatakan. Kalau kamu duta besar, saya kasih tahu, saya ini bapaknya duta besar. Anda tahu jawaban duta besar itu apa? Ya Papa, terima kasih atas ajarannya. Saya minta tolong ya Papa, tolong panggilkan atasanmu. Nanti engkau akan tahu saya benar atau tidak. Jadi dia panggil tukang terima telepon ini sebagai Papa. Maka dipanggillah duta besar yang lain. Dan mereka terlibat pembicaraan. Berapa lama kemudian dua duta besar ini bertemu lagi. Yang punya pegawai itu mengatakan, engkau luar biasa ya. Engkau memuji-muji pegawai saya. Padahal setahu saya dia tidak sebagus itu. Bahkan engkau pesan supaya pada akhir tahun saya memberikan angpau lagi kepada pegawai saya. Tidak angpau tambahan. Engkau luar biasa. Dan ketika pegawai itu tahu bahwa ia tidak dihukum, bahkan dia juga mendapat hadiah, bahkan dipuji oleh duta besar Y ini, ia sangat bersyukur. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia tidak berani sembrono lagi. Tidur mungkin masih tidur, tapi kalau dia terima telepon dia tidak berani sembrono lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada hati yang besar, ada hati yang berbelas kasih. Kita ini loh, dengan satu kata saja bisa membunuh karakter orang, bisa menutup masa depan orang. Lebih-lebih kalau kita punya kuasa. Orang-orang tidak punya kuasa saja di media sosial. Banyak orang di media sosial yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kuasa apa-apa, tapi mulai mengkritik orang, bahkan memfitnah orang juga. Karena media sosial sudah terlalu bebas. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini Yesus menunjukkan kemurahan hati pada kita. Kita murah hati bukan karena kita yakin orang lain akan membalas kita. Kita hendaklah bermurah hati karena Tuhan juga bermurah hati, dan Ia mau kita juga seperti itu. Semoga semakin banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan sekedar sakit disembuhkan, tetapi hati kita semakin dimurnikan. Semakin banyak orang menerima belas kasih dari kita, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan masih menyayangi mereka lewat kita. Amin.